Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Apakah tafsir Al-Quran sama dengan terjemahan? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahil alimil khabiril latif. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada tara rasa puja-puji kita sampaikan kepada Allah SWT yang mengajari kita ilmu, baik lewat ilham-ilhamnya, lewat guru-guru mulia, lewat bimbingan-bimbingan para masyayikh yang sangat ikhlas mengajari kita. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ada satu persoalan di setiap masa, yaitu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menafsiri Al-Quran. Hari ini banyak orang mengira ketika dia sudah bisa bahasa Arab, lalu dia sudah dianggap mampu menerjemah bahasa Arab, berarti dia mampu menafsir Al-Quran. Hari ini bahkan lebih parah lagi, banyak sekarang kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok pembaca Al-Quran, penerjemah Al-Quran. Kita senang melihat kelompok-kelompok ini, tapi kita khawatir satu hal. Apa yang kita khawatirkan? Diskusi mereka hanya berpegang kepada buku-buku terjemahan Al-Quran, tidak kepada buku tafsir Al-Quran. Pertanyaannya, samakah tafsir dengan terjemah? Teman-teman yang Allah, tafsir dan terjemah, dua-duanya adalah bahasa Arab. Tafsir artinya menjelaskan yang berkaitan dengan lafaz yang tampak dari satu teks Al-Quran. Sedangkan terjemah adalah naqlul lafaz ila lafzin akhar. Menukil, memindahkan lafaz ke lafaz yang lain, baik dalam bahasa yang sama ataupun bahasa yang berbeda. Maka ulama kita menggabungkan dua ini. Ada yang disebut tafsir yang benar tafsiriyah, ada yang tafsir disebut tafsir terjemah. Atau dibalik, ada terjemah pemindahan bahasa, translation, ada terjemah yang disebut terjemah tafsiriyah. Di Indonesia ada lembaga hebat yang ngepalai ini, yang menjaga ini nikmat Allah yang besar untuk negeri kita, Lajnah Al-Quran. Sangat-sangat kuat sekali, dibiayai langsung oleh negara kita dari masa-masa sebelumnya, yang mereka menjaga mushaf-mushaf, manuskrip, dan menjaga penerjemahan Al-Quran, penerbitan Al-Quran. Salah satu yang mereka jaga adalah ketika ada orang menerjemah Al-Quran, dilihat apakah terjemahan yang maknawi, maka disebut terjemah tafsiriyah. Apakah terjemahannya hanya secara harfiah, huruf per huruf, kata per kata, sehingga maknanya belum secara maknawi subjektif dari seorang penerjemah, maka disebut dengan terjemah biasa. Maka yang disebut dengan terjemah itu tafsir adalah jika terjemahnya mencakup kepada terjemah maknawi, hanya ingin menangkap makna. Namun jika kurang daripada itu, dia tidak disebut tafsir. Maka teman-teman, jika yang kita lihat sekarang yang disebarkan oleh Lajnah ini bercampur ya, antara yang pertama dan yang kedua. Namun saran kami teman-teman karena Allah, jika ingin membaca Al-Quran dan terjemahannya, tafsirnya, mulailah dari tafsir yang paling basic. Minimal kita membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diikhtisar oleh Allahyarham Syekh Ali As-Subuni yang baru wafat. Ini beliau membantu kita menerjemah, bukan menerjemah saja, tapi menafsir, membaca tafsir sesuai dengan riwayat-riwayat yang pernah ada dari kalangan sahabat, bahkan Nabi, dan para tabi'in. Kemudian, ada yang sudah sampai kepada pemaknaan yang jauh. Bahkan Lajnah Al-Quran sudah mengeluarkan terjemah tematik dan sains. Bahkan yang luar biasa, salah satu ahli tafsir besar di negeri ini, ada Buya Hamka, ada Quraisy Shihab, dan banyak sekali. Namun sayang kita kemudian teralihkan oleh isu-isu yang kadang tidak berkaitan dengan terjemahan itu, lalu membuat kita tidak respect pada tafsir-tafsir mereka. Maka teman-teman, tafsir belum tentu terjemah. Terakhir dikatakan bahwa Imam Syafi'i ketika dieksekusi oleh Harun Ar-Rasyid, beliau ditanya, "Wahai Muhammad bin Idris, apa itu Quran?" Lalu Imam Syafi'i bertanya balik, pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan, seperti iklan salah satu rokok. Apa kata Imam Syafi'i? Mau bagian Al-Quran yang mana yang kau mau, wahai Tuan Khalifah? Apakah asbabun nuzulnya? Apakah amnya? Apakah khasnya? Apakah mutlaknya? Apakah muqayyadnya? Apakah? Sehingga sang khalifah pun bingung. Artinya, khalifah yang juga ahli bahasa Arab pun belum menguasai perangkat-perangkat ilmu tafsir.
Apatah lagi kita yang baru belajar bahasa Arab kemarin sore, yang ujurumiyah pun belum khatam, apalagi sampai kepada Alfiyah Ibn Malik. Mari sadar diri, insaf kekurangan diri, kita berpulang kepada ulama yang ahli.